Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita tentang masail jahiliyah. Setelah kita menyampaikan muqaddimah, arti pentingnya kita mengenal perkara jahiliyah, kita insyaallah masuk pada pembahasan bab yang pertama atau al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama dari masail jahiliyah adalah du'aul auliya wassalihin, yaitu berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Ajaran Islam yang paling mendasar, yang paling pokok, yang menjadi akar agama ini, yang jika akar ini rusak akan runtuhlah agama, sebagaimana rusaknya akar sebuah pohon akan menjadikan pohon itu tumbang. Rusaknya pondasi sebuah rumah, bangunan, akan membuat bangunan itu runtuh. Demikian pula perkara yang paling mendasar dalam agama ini adalah at-tauhid. Bagaimana menegakkan tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Dan yang dimaksudkan tauhid adalah memurnikan penghambaan semata hanya kepada Allah, dengan dia mengingkari segala sesembahan yang batil dan hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sembahan yang hak, sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak? Karena Allah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Allah yang mengatur total semua alam semesta. Dan Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah memangnya Anda melihat ada yang semisal dengan Allah Ta'ala? Tidak ada. Adapun selain Allah, tidak ada yang memiliki rububiyah. Mereka bukan pencipta. Mereka bukan pemilik langit dan bumi. Dan mereka bukan pengatur alam semesta. Dan mereka tidak memiliki kesempurnaan sifat. Maka semua sesembahan selain Allah adalah batil. Karena selain Allah semuanya makhluk yang punya kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan prinsip agama ini, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang khalis, agama yang murni, memurnikan penghambaan, memurnikan doa hanya kepada Allah Ta'ala. Maka jahiliyah yang pertama kali yang beliau angkat, yang paling mendasar adalah syirik dalam hal ibadah, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, di antaranya berdoa kepada orang-orang saleh, kepada para wali. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kita simak perkataan beliau dan silahkan Anda menyimak kitab Masail Jahiliyah. Beliau mengatakan demikian, innahum yata'abbaduna bil isyraq as-salihin fi du'aillahi wa ibadati. Sesungguhnya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga berhaji, mereka juga berdoa kepada Allah, mereka juga berpuasa di 10 Muharram, puasa Asyura, mereka juga bernadar, sehingga dikatakan beliau mereka adalah orang-orang yang juga beribadah kepada Allah, tapi bi isyraqis salihin
fi du'aillahi wa ibadati. Tapi mereka sertai dengan menyekutukan Allah dengan cara berdoa kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mereka anggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Tapi yang mesti kita fahami, apakah orang-orang Quraisy mereka meyakini bahwa yang mereka sembah Lata, Uzza, Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, pemilik kesempurnaan sifat? Tidak. Semua itu mereka yakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah sang pencipta, yang menciptakan hanya Allah, yang memiliki alam semesta hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, itu keyakinan Quraisy. Dan bahkan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi lalu apa bentuk syirik mereka ketika mereka menyembah Lata, Uzza, dan Manat? Bentuknya adalah yuriduna syafa'atahum indallah lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalik wa anna salihina yuhibbunahu. Bentuk yang mereka lakukan adalah ketika mereka meminta, mendekat, bertakarub kepada orang saleh yang mereka patungkan, yang mereka sembah. Mereka tujuannya adalah, yang mereka inginkan adalah syafaat mereka di sisi Allah Ta'ala. Mereka anggap bahwasanya yang mereka lakukan ini meminta kepada para makhluk dengan anggapan bahwa hamba-hamba ini tadi dia akan memberikan syafaatnya di sisi Allah. Mereka anggap Allah mencintai perbuatan itu. Dan mereka anggap orang-orang saleh pun mencintai perbuatan tersebut. Ini sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam ayat. Apa maksud dan tujuan orang Quraisy ketika mereka menyembah Lata, Uzza, dan Manat dan sesembahan mereka? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang Quraisy mereka ketika menyembah kepada selain Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, tidak ada lain yang mereka inginkan itu kecuali mereka menginginkan syafaat mereka, yang mereka tahu bahwa yang mereka sembah ini ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Dia tahu bahwa yang menolak madarat hanya Allah, sehingga ketika mereka tertimpa mara bahaya, terlilit oleh ombak, maka mereka murnikan doanya hanya kepada Allah, yang menunjukkan mereka tahu yang menolak madarat hanya Allah. Demikian pula yang menurunkan air hujan dan semisalnya. Tapi apa yang mereka inginkan? Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula syufa'auna indallah. Mereka itulah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Maka mereka datangi, mereka melakukan taqarruban, mereka mendekatkan diri, mereka berdoa, mereka meminta. Sebagaimana pula diterangkan Allah dalam ayat yang lainnya. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang mereka menyembah, beribadah, meminta, berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Tidaklah mereka mengatakan, mereka menegaskan atau perbuatan mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah sesembah-sembahan ini, tidak lain tujuan satu-satunya agar mereka ini, sembahan kami ini, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini persis perbuatan sebagian muslimin yang datang ke kubur-kubur para nabi, para wali, yang mereka meyakini bahwasanya para wali ini bukan pencipta langit dan bumi. Para wali ini bukan yang mendatangkan manfaat dan madarat, tapi para wali ini orang dekatnya Allah, hamba Allah yang saleh, yang kalau mereka bertakarub pada para wali akan mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah. Maka persis perbuatan ini dengan perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Wa hadhi a'dhamu
mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallam. Kata beliau, inilah perkara yang teragung, perkara terbesar yang diselisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata bil ikhlas, Nabi datang dengan membawa keikhlasan, memurnikan doa hanya kepada Allah, bukan kepada Lata, Uzza dan Manat. Mempersembahkan ibadah hanya murni untuk Allah. Wa akhbara annahu dinullah, dan ikhlas inilah kemurnian memberikan penghambaan kepada Allah. Itulah agama Allah. Alladzi arsala bi jami'ar rusul, yang agama kemurnian dalam beribadah kepada Allah, itulah agama yang Allah mengutus semua para rasul untuk menegakkan agama yang murni ini. Wa annahu la yuqbalu minal a'mal illa al-khalis, dan tidak akan diterima amal kecuali yang murni. Amal yang campur riya, apalagi menyekutukan Allah dengan penyembahan kepada selain Allah, akan menghancurkan semua amalan. Lain asrakta la yahbatana amaluk, kalau Anda menyekutukan Allah, maka akan hancur semua amal-amal Anda. Wa ma'wahunna wa akhbara anna man fa'ala ma mastahsanu faqad haramallahu 'alal jannah, dan Nabi menghabarkan barang siapa yang dia beramal dengan menganggap syirik itu kebaikan, maka dia akan diharamkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah, sesungguhnya orang mereka menyekutukan Allah, Allah haramkan selamanya baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal mereka neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alah allati tafarraqa an-nas min ajliha bainal mu'min wa kafir. Kalimat tauhid ini, pemurnian ibadah ini, yang memisahkan manusia menjadi mukmin dan kafir, ahlul jannah dan ahlul nar, adalah dengan pemurnian ibadah, dan bahkan yang menjadikan pertikaian antara Nabi dan para musuh-musuhnya yang menentang tauhid. Permusuhan Nabi dengan para musuhnya bukan karena merebut kekuasaan, bukan karena urusan harta dan ketokohan, tapi urusannya tegaknya tauhid dan hancurnya syirik. Pembela syirik tidak rela dengan tauhid, sebagaimana pembela tauhid tidak akan rela dengan syirik. Beliau mengatakan, wa indaha waqatil adawah, dan dengan tauhid ini terjadi permusuhan antara mukmin dan kafir, antara rasul dan kaumnya yang menentang, dan inilah garis pemisah antara ahlul jannah dan ahlul nar. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan dengan urusan tauhid inilah disyariatkannya jihad, diangkatnya pedang, dikobarkannya peperangan dalam rangka li'lali kalimatillah, kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu syirik, dan totalitas agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahmat Allah, inilah masalah pertama, masalah terbesar dari perkara jahiliyah, yaitu tegaknya tauhid. Maka jahiliyah yang pertama kali adalah asyirku billah, mempersembahkan doa kepada selain Allah, di antaranya kepada orang saleh dan para wali-wali. Fenomena yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang kedua, bab yang kedua insyaAllah, atau al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua dari masalah jahiliyah, pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.